Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum itu izinkan saya perkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Nanda Fikria dengan nomor induk mahasiswa 110762017 dari kelas C PGSD angkatan 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai konsep dasar PKN SD dengan dosen pengampu Dr. Otip Satibi Hidayat MPD. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai tujuan pendidikan, kurikulum, arti pendidikan, merdeka belajar, serta analisis kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Siswa yang dibentuk menurut pasal tersebut yaitu: pertama, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Pergeseran paradigma belajar di abad 21 memungkinkan guru memiliki keterampilan pada abad 21. Keterampilan tersebut berupa leadership, digital literacy, communication, emotional intelligence, entrepreneurship, global citizenship, problem solving, dan team working. Pembahasan selanjutnya yaitu kurikulum. Kurikulum 1947. Kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Kurikulum ini menetapkan asas Pancasila. Pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka yang berupa pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Kurikulum 1964 menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik pada jenjang SD, mempunyai program pancawardana yaitu mengembangkan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Kurikulum 1968. Kurikulum pertama pada pemerintahan Soeharto. Kurikulum ini membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Muatan materinya bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan di lapangan. Isi pendidikan berupa mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, mengembangkan fisik, sehat, dan kuat. Kurikulum 1984 sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum ini melalui pendekatan proses keahlian, tapi faktor tujuan juga tetap penting. Siswa ditempatkan sebagai subjek belajar atau merdeka belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut siswa belajar aktif dan berdasarkan filosofi active learning. Selanjutnya, arti pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Pendidikan proses pembudayaan, yakni suatu usaha memberikan nilai-nilai luhur pada generasi baru dalam masyarakat yang tidak hanya bersifat pemeliharaan, tapi juga dengan maksud memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan. Pendidikan nasional ialah pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya agar dapat bekerja sama dengan bangsa lain untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia. Pendidikan komprehensif
Ki Hajar Dewantara. Amanat dan prinsip dasarnya yaitu yang pertama ada Ing Harso Suntolodo, yang kedua ada Ing Mangyo Mangunkarso, yang ketiga ada Tutwiri Handayani, yang keempat ada Duh Paran Kirindungo, yang kelima ada Tan Kanto Hamunuji, dan yang terakhir ada Waspodo Purbo Waseso. Faktor perkembangan tumbuh kembang anak didik. Yang pertama ada olah hati, olah pikir, olah karsa, dan olahraga. Dari filosofis Ki Hajar Dewantara dan ditambah nilai karakter menjadi nilai utama. Yang pertama ada religius, integritas, nasionalis, gotong royong, dan mandiri. Selanjutnya yaitu merdeka belajar. Pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia mencangkup beberapa elemen. Yang pertama ada guru, dunia usaha, keluarga, masyarakat, dan institusi pendidikan. 3. Tujuan merdeka belajar. Yang pertama, sekolahkan anak Indonesia, dorong pembelajaran siswa, dan tidak ada anak yang tertinggal. Dapat dicapai melalui perbaikan pada infrastruktur dan teknologi, kebijakan, prosedur dan pendanaan, kepemimpinan masyarakat dan budaya, kurikulum, pedagogi, dan asesmen, penumbuhan karakter dan ekosistem sekolah. Yang pertama, pembelajaran yang bermakna, ekosistem dan budaya sekolah yang sehat, guru sebagai panutan, lingkungan keluarga dan masyarakat yang memperkuat penumbuhan nilai-nilai karakter dan budi pekerti anak. Analisis kurikulum kelas 2 SD semester 1. Terdapat perbedaan antara KI dan KD Permendikbud dan buku guru. Dalam analisis kurikulum ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam muatan PKN domain spiritual mengajarkan peserta didik untuk menjalankan agama yang dianutnya dan juga menerima keberagaman agama. Pada domain sosial mengajarkan untuk bersikap baik dan menaati peraturan dan juga bekerja sama dengan sesama walaupun terdapat keberagaman. Pada domain pengetahuan mengajarkan peserta didik untuk mengetahui jenis keberagaman dan memahami makna bersatu dalam keberagaman. Pada domain keterampilan mengajarkan peserta didik untuk menceritakan aturan di sekolah, lalu mengelompokkan jenis-jenis keberagaman dan menceritakan pengalaman yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Nah, itu tadi sekian penjelasan dari saya mengenai konsep dasar PKN di SD. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.